Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali bisa mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini anak-anakku kita bisa melanjutkan untuk mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita akan membahas Al-Aslul Awwal. Seperti biasanya sebelum kita memulai kajian ini atau menjabarkan isi dari kitab ini, kita akan mendengarkan setoran hafalan dari paragraf yang akan kita jelaskan pada pagi ini. Silahkan dimulai dari Mas Abdurrahman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslul awwal fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al khalqi rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin fa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahidun min dalikal alam. Nah, lanjut masuk ke Syekh. Al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-aslul awwal fa idza qila laka ma rabbuka faqul Rabbi Allahu alladhi la ilaha illa Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa dari wa huwa ma'budu ma'budi laysa li ma'budun siwahu wa dalilu qawli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Ya, barakallahu fiik. Lanjut Mas Anjasha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi alam wa huwa wa ana wahidun alam min dalika alam. Barakallahu fiik. Masuk sama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ula fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Baik anak-anakku, sebelum Abi jelaskan, coba dilihat halaman 7 coba. Bersama. Ya, dilihat halaman 7. Di situ kan di halaman paling atas sendiri kan ada tulisan al-aslul awal. Ya. Al-aslul awal, kalimat al-aslul awal itu bukan dari perkataannya Syekh Muhammad rahimahullah.
Ya, makanya kalau anak-anakku perhatikan, kitabnya mana Mas? Tuh, ambil. Makanya kalau anak-anakku perhatikan, apa bedanya? Coba dilihat. Apa bedanya antara kalimat al-aslul awal dengan kalimat sesudahnya? Apa bedanya coba? Siapa yang bisa menemukan perbedaan? Apa bedanya coba? Apa bedanya kalimat al-aslul awal dengan kalimat yang sudahnya? Pelajaran pertama. Enggak, misalnya perbedaan penulisannya. Apa? Kalau ini nanya. Tidak kira. Perbedaannya adalah ada tanda kurungnya. Bagus. Ada apa? Tanda kurung kayak gini. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang ada dalam tanda kurung itu adalah tambahan. Tambahan dari yang mencetak buku ini. Ya. Kenapa dikasih tambahan itu? Sekedar untuk memperjelas kandungannya apa. Ya, bisa dikatakan sebagai judul lah. Ya, bisa dikatakan sebagai judul. Jadi kalau kalian mau menghafal itu qala syekhu rahimahullah atau qala al-muallif rahimahullah fa idza qila laka. Tidak perlu apa? Al-asl awal. Karena kalau misalnya kita katakan qala al-muallif rahimahullah al-asl awal, nah, itu bukan perkataannya beliau. Ya, itu bukan perkataan beliau. Paham tuh? Nah, baik, sekarang lihat halaman terjemahannya ada di halaman 43. Silakan dibaca Mas Jasya. Mengenal Allah. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, cukup. Fa idza qila laka, ya, ketika Syekh akan mulai menjelaskan tentang al-aslul awal, pondasi yang pertama, yaitu mengenal siapa? Allah. Mengenal Allah, maka beliau mengawali keterangannya dengan mengatakan fa idza qila laka. Kalau seandainya engkau ditanya man rabbuka? Siapakah Rabb? Faqul, maka jawablah Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Ini namanya sistem tanya jawab. Ini cara mengajari sesuatu dengan dengan pertanyaan dan jawaban. Kenapa pakai kayak gitu? Ya. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali paragraf ini dengan sistem tanya jawab? Untuk memudahkan apa? Berpikir. Untuk memudahkan mengingat. Dan juga untuk menarik perhatian. Jadi yang namanya sistem tanya jawab dalam pengajaran itu banyak digunakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam banyak hadis. Ya. Contohnya dalam hadis Jibril ketika menjelaskan tentang apa? Iman. Terus Islam, terus ihsan. Itu kan pakai tanya jawab metodenya. Metode tanya jawab. Maka beliau pun mengatakan fa idza qila laka man rabbuka, seandainya engkau ditanya siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu, maka jawablah Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Loh, kenapa kok Tuhan kita Allah? Ada nggak orang yang bertuhan selain Allah? Banyak. Ada yang Tuhannya batu, ada yang Tuhannya matahari, ada yang Tuhannya api, ada yang Tuhannya sapi. Ya, masih ingat nggak? Ya. Tuhan mereka macam-macam. Nah, sekarang Tuhan kita Allah. Ya. Kenapa Tuhan kita Allah? Nah, itu jadi pertanyaan. Maka dijelaskan oleh beliau, alladzi rabbani. Karena Allah lah yang memeliharaku. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya. Kalau kita sedang sedih, kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan membahagiakan hati kita. Ya. Kalau kita butuh apa-apa, kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Itu namanya memelihara. Siapa yang dipelihara oleh Allah? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Selain Allah memelihara kita, juga Allah memelihara seluruh alam. Ya. Seluruh alam itu maksudnya ya bukan cuma manusia. Selain manusia siapa?
hewan, terus tumbuhan, terus malaikat, terus jin. Setan. Ya, setan masuk jin. Ya. Apa bedanya jin sama setan? Jin yang baik. Bukan maksudnya. Kalau jin ada yang baik, Ada ada yang yang jahat. baik. Ya, bagus. Semuanya jahat. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat namanya setan. Ya. Jadi setan itu bagian dari jin. Ya, paham? Nah, apa bedanya jin sama setan? Kalau jin ada yang baik, ada yang enggak. Iya. Kalau setan? Semuanya Semuanya jahat. Berarti jin bagian dari setan atau setan bagian dari jin? setan bagian dari jin. Barakallahu fiik. Setan adalah bagian dari jin. Jadi termasuk jin juga Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka. Ya. Bini'amihi dengan nikmat-nikmatnya. Tumbuhan bisa tumbuh, kemudian berfotosintesis. Apa? Berfotosintesis dengan nikmat dari Allah. Kenapa? Karena yang menumbuhkan, biarin nak, biarin. Kalau mau ke belakang tidak apa-apa, biarin. Karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan matahari. Ya, makanya anak-anakku perhatikan tumbuhan yang kena matahari dengan yang apa? Tidak kena matahari, lebih sehat yang mana? Yang kena matahari. Karena dia bisa berfotosintesis, bisa makan. Begitu ada apa namanya? Ada matahari, namanya tumbuhan juga butuh makanan, butuh minum. Ya. Siapa yang merawat tumbuhan itu kalau bukan Allah? Ya. Lanjut, masuk sama. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Stop. Ya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dia adalah sesembahanku dan aku tidak punya sesembahan kecuali Allah. Kenapa kita nggak punya sesembahan kecuali Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya. Itu alasan yang sangat logis. Bagaimana mungkin kita menyembah sapi sedangkan sapi tidak pernah apa? Menciptakan kita. Ya. Sapi nggak pernah menciptakan kita. Tapi sapi baik nggak sama kita? Hah? Baik. Lumayan. Kadang baik, kadang disepak. Apa baiknya sapi? Masih daging. Daging, susu. Jahatnya dapat uang. Membajak sawah. Berarti baik loh. Baik nggak? Baik. Masa nggak boleh disembah? Karena Dia kan nggak dia kan nggak menciptakan. Bagus. Sapi itu nggak menciptakan kita. Kemudian sapi itu bisa mengeluarkan susu. Itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak sapi yang nggak mengeluarkan susu? Ada. sapi jantan. Sampai nggak melalui daging ada nggak? Ada. Ya, sapi yang kurus banget. Sapi yang cacingan. Ya, ada. Ya. Kapan itu Abi ngelihat seorang orang Indonesia, ya. Lihat orang Indonesia tinggalnya di Australia. Dia punya perkebunan, dia punya peternakan sapi. Sapinya itu jumlahnya kalau nggak salah ya 5.000 kalau nggak salah. Dan itu setiap tahun beranak. Bayangkan coba, setiap tahun beranak. Ya. Terus beliau cerita, dari semua anak itu tidak semuanya dibesarkan. Hanya dipilih. Kalau nggak salah dipilih 1.000 atau berapa gitu. Yang berkualitas. Yang 4.000 berarti kurang berkualitas. Ada yang mati, ada yang memang kurus. Itu yang bikin ini kurus, ini bisa sehat, ini bisa menghasilkan. Siapa kalau bukan Allah? Berarti salah kalau misalnya kita menyembah siapa? Allah. Sapi. Menyembah sapi. Walaupun sapi itu ya banyak berbuat baik buat kita, karena sapi itu yang menakdirkan demikian adalah Allah. Ya seperti sekarang matahari. Matahari itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat sekali. Ya, mengeringkan baju untuk apa? Fotosintesis, kemudian apa?
bisa untuk berjemur, mengambil vitamin D dari sinar matahari tersebut, dan macam-macam. Apa? Iya, bikin garam, ya, supaya airnya apa namanya menguap. Kan baik banget tapi itu. Tapi apakah boleh? Apakah boleh kita menyembah matahari? Karena kebaikannya nggak boleh. Karena yang menerbitkan matahari adalah siapa? Allah. Ya. Bisa dipahami ini, nak? Ya, jadi laisa li ma'budun siwa. Kita tidak punya sesembahan kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Iqra, masuk kasyah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Wa surah Al-Fatihah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya, bagus. Apa dalilnya bahwa kita hanya menyembah Allah dan Allah lah Tuhan kita? Adalah surat Al-Fatihah yang kita sudah hafal semuanya. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Apa? Alhamdu. Alhamdu di sini bagi yang sudah belajar bahasa Arab ada alif dan lam. Ya, ketika sebuah kata kemasukan alif dan lam, maka akan ketambahan makna. Nah, makna yang di sini adalah apa? Al-istighraq. Al-istighraq itu adalah mencakup seluruhnya. Itu namanya al-istighraq. Jadi di sini alhamdu adalah segala puji. Jadi memang pujian itu yang maksimal, yang sempurna, yang total itu hanya miliknya siapa? Allah. Kenapa? Hanya milik Allah? Rabbil Alamin. Karena Allah lah Tuhan yang mengatur, yang merawat seluruh manusia, seluruh makhluk, al-alamin. Ya. Maka di sini dijelaskan al-alamin itu apa? Kullu ma siwallah. Selain Allah itu namanya alamin. Alam. Selain Allah adalah alam. Berarti manusia alam atau bukan? Alam. Hewan? Alam. Tumbuhan? Alam. Jin? Alam. Batu? Langit? Alam. Bumi? Alam. Semua selain Allah adalah alam. Ya, wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku, siapa aku? Allah. Anjasah. Ya, aku di sini adalah Anjasah. Usama, Kasha, Abdurrahman, Abi, Umi. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Aku termasuk salah satu dari alam tersebut. Ya. Bisa dipahami ini? Nah, besok kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Silakan. Ini yang akan dihafalin besok. Buka halaman berapa? 8. 8 ya? 8. Halaman 7. Ya. Mulai dari fa'idza qila laka sampai ini banyak banget ini. Bainahuma. Kuntum iyahu ta'budun. Omar. Sampai Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Bainahuma. Wa ma bainahuma. Wa bainahuma. Rabbil Alamin. Beneran enggak Allah. Bainahuma. Sebentar, sabar. Wasyamsu wal qamar. Wasyamsu Qamar, iya. wal qamar. Mana sih wasyamsu wal qamar? Iya lah, lo. Bima arafta rabbak wa qul bi ayati wa min Apa ayati nama? wan nahar wa syamsu wal Dikit banget, Masya Allah. Ya enggak lah. Wa ma bainahuma. Kuntum iyahu ta'budun. Bainahuma. Ya udah, wa ma bainahuma enggak apa-apa. Ya, sampai situ enggak apa-apa. Nanti dalilnya kita hafalin besok. Coba dibaca Mas Abdurrahman. Idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihin wal arduna as-sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Masuk ke Syekh. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Barakallahu fiik. Mas Usama. Fa idza qila laka bima arafta rabbak
فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Mas Anjasya. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.